menumbuhkan eh, ekonomi UMKM yang bergerak mulai dengan berbasiskan kearifan lokal, kearifan budaya. Pertama kita concern untuk menyiapkan generasi atau sumber daya manusia yang bisa mampu untuk menggali sendiri warisannya, lalu mengangkat ke permukaan, dan kita juga membantu mereka mendesain, mendampingi mereka supaya warisan-warisan tradisi ini bisa mempunyai nilai jual dan daya saing. Lalu kita juga membantu di dalam proses mengakses jejaring dan pemasaran produk-produk yang ada. Selamat sore Saudara Nagekeo, kembali lagi di Ruang Bicara Podcast SMK Gonzaga Mbai. Saya Irwan dan hari ini kita hadir spesial di Euforia Festival ONEB Nagekeo. Bersama saya dan Ibu Wakil Ketua Dekranas dan Nagekeo. Selamat sore Ibu, apa kabar hari ini? Kabar baik. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya ini adalah pertama Ibu podcast di SMK Gonzaga Mbai dalam Festival ONEB. Bagaimana perasaan Ibu saat diundang di podcast SMK Gonzaga? Ya, kami merasa terapresiasi dengan keberadaan SMA Gonzaga yang dapat melakukan podcast sore hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat bagi perkembangan Kabupaten Nagekeo ke depan. Baik, kita sama-sama merasakan kebahagiaan dalam ajang Festival ONEB Nagekeo tahun 2025. Saudara Nagekeo bersama Ibu Wakil Dekranas dan Nagekeo. Di sini kami akan berbincang-bincang mengenai dengan ekonomi kreatif berbasis lokal. Baik Ibu, apa saja visi dan misi Dekranas dan Nagekeo dalam mengembangkan kerajinan lokal? Ya, Dekranas Kabupaten Nagekeo merujuk pada visi dan misi Dekranas Pusat sebagai sebuah lembaga yang dihadirkan di semua tingkatan dan jenjang, dan kita berada di kabupaten hadir sebagai lembaga yang dapat membantu pemerintah kabupaten untuk membangun kemandirian masyarakat di Nagekeo. Ibu, terima kasih. Produk kerajinan apa saja yang menjadi andalan di daerah Nagekeo? Kalau kita melihat potensi Kabupaten Nagekeo, banyak sekali potensi yang bisa diangkat. Yang sementara menjadi fokus Dekranasda Kabupaten Nagekeo, kita sementara fokus di tenunan, ada juga anyaman, dan juga masih banyak lagi yang sebenarnya harus digali, termasuk juga potensi kuliner dan berbagai yang sementara yang sedang kita lihat di Festival ONEB yang sedang ditampilkan, itu juga bagian yang bisa kita angkat. Ya, baik Ibu, terima kasih. Bagaimana Dekranas dan Nagekeo berperan dalam melestarikan budaya dan tradisi tenun di Nagekeo? Ya, peran Dekranasda tentu saja sebagai lembaga yang hadir membantu untuk mendampingi. Terutama ada 3 peran penting yang menurut kami bisa dilakukan oleh Dekranasda untuk membantu kelembagaan yang ada di Kabupaten Nagekeo secara khusus untuk menumbuhkan ekonomi UMKM yang bergerak mulai dengan berbasiskan kearifan lokal, kearifan budaya. Pertama kita concern untuk menyiapkan generasi atau sumber daya manusia yang bisa mampu untuk menggali sendiri warisannya, lalu mengangkat ke permukaan, dan kita juga membantu mereka mendesain, mendampingi mereka supaya warisan-warisan tradisi ini bisa mempunyai nilai jual dan daya saing. Lalu kita juga membantu di dalam proses mengakses jejaring dan pemasaran produk-produk yang ada. Ya, baik Ibu, terima kasih. Program unggulan apa saja yang sedang dijalankan untuk memajukan pengrajinan di UMKM di Nagekeo tersebut? Ya, kalau begitu banyak program, tapi yang kita harus sepemahaman bahwa apa yang menjadi program apapun itu yang perlu kita tekankan adalah keberlanjutan. Jadi sementara yang sedang terjadi dan yang kita lihat bahwa tenunan di Nagekeo itu sudah menjadi brand yang cukup bagus dan bisa mengakses pasar-pasar luar, pasar nasional maupun pasar nasional maupun internasional. Tapi di sisi lain kita harus melihat bahwa yang kita dorong ini juga warisan ataupun budaya yang kita angkat ini juga harus menjadi
raja di negerinya sendiri, Ya. sehingga kita mendorong mereka untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan tenunan, lalu kita membantu mereka untuk memodifikasi tenunan-tenunan, juga mempertahankan nilai-nilai budaya dengan kita mempertahankan mereka, mendorong mereka untuk memiliki hak kekayaan akan intelektualnya. Baik. Seperti itu. Ya, Bu, terima kasih. Terus yang berikut, strategi pemasaran seperti apa yang dilakukan oleh Dekranasda dan Nagikeo, terutama dalam memanfaatkan media digital dan media sosial? Baik, jadi untuk strategi pemasaran yang selama ini kita lakukan, staf Dekranasda maupun teman-teman di Koperasi Perindustrian itu memiliki media sosial, baik melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok dan lain-lain. Nah itu, jadi mereka mempromosikan kerajinan-kerajinan yang ada di dalam di Dekranasda, juga membantu untuk menjual secara online. Memang kita belum sangat masif untuk menggunakan platform yang ada ini untuk penjualan secara online, dan ini mungkin ke depan kalau sekiranya SMK Gonzaga juga konsen divokasi untuk digitalisasi, mungkin bagian dari kemitraan yang bisa kita kembangkan ke depan. Baik ya, Bu. Terima kasih. Selain pemasaran das, apakah Dekranasda dan Nagikeo memiliki platform atau toko khusus untuk mempromosi dan menjualkan kerajinan tersebut? Ya, melalui Instagram kita punya platform khusus Dekranas Nagikeo, tapi secara penjualan online kita belum pernah melakukan itu. Baik. Tapi kita punya showroom. Kita punya showroom Dekranas Kabupaten yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, yang juga bagian dari kantor Koperasi dan Perindustrian. Baik Ibu, terima kasih Bu. Dan yang terakhir Ibu, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat, khususnya bagi kami generasi muda, agar kami lebih mencintai dan melestarikan produk kerajinan lokal di Nagikeo tersebut? Baik, jadi pesan untuk generasi muda Nagikeo, mencari dan menjadi jati diri sendiri. Itu bermula dari ketika kita mengenal diri, dari warisan yang kita miliki, dari siapa kita lahir, dari suku apa kita berasal, dari etnis apa, itu menunjukkan karakter diri kita. Dengan menemukan dan mengenali jati diri ini, tentu saja kita akan melihat banyak bahwa banyak sekali filosofi yang terkandung di dalam budaya-budaya dan tradisi yang itu mencirikan atau menjadi jati diri kita. Dengan mencintai jati diri kita sendiri, kita bisa tampil di dalam kebersamaan, dan ini tentu sangat indah ketika kita berada di dalam perbedaan, dan perbedaan ini yang mencirikan bahwa seorang manusia bisa bertumbuh utuh ketika dia berada di dalam perbedaan, tetapi dia bisa menunjukkan jati dirinya sendiri. Jadi mencintai budaya berarti mencintai diri dan membentuk karakter diri. Semoga kaum muda Nagikeo bisa lebih mencintai warisan tradisinya. Apapun yang ada, warisan tradisi akan bisa membentuk karakter diri anak Nagikeo menjadi anak yang unggul dan hebat di kemudian hari. Baik Ibu, terima kasih. Saudara Nagikeo, sekian saja bincang-bincang saya bersama Ibu Wakil Dekranasda Nagikeo. Terima kasih Ibu telah hadir bersama kami di podcast SMK Gonzaga Mbais. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore.